Kemudian pasal 14 terus di khotbah Yesus Kristus menyediakan tempat bagimu. Itu banyak mungkin tafsiran. Murid-murid gelisah karena gurunya mau meninggalkan mereka, sehingga itu khawatir. Tidak bisa mengikuti perjalanan guru mereka Yesus. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita harus memahami budaya ada istiadat pernikahan orang Yahudi. Orang Yahudi biasanya berjodohan. Biasanya laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan. Janji, tunangan. Kemudian laki-laki ini pulang ke kampung halamannya, ke rumah papanya. Kemudian membangun rumah baru. Nyambung ya, biasanya nyambung itu dari rumah papa, kemudian membangun rumah untuk keluarga baru. Kemudian rumah sudah selesai, kemudian datang. Sehingga mempelai perempuan itu terus menanti-nantikan. Siang datang, malam datang, kapan datang. Dulu tidak ada HP kan. Terus menunggu. Jadi Yesus juga sama. Sekarang pulang ke rumah Bapa, kemudian mempersiapkan tempat untuk jemaat. Kemudian akan datang kembali. Jadi tempat ini itu di mana? Surga mungkin di sana. Kurang jelas ya. Itu bahasa Inggris di sini, room, kamar. Mempersiapkan kamar bagimu. Jadi di sini kamar itu artinya apa? Kerajaan surga atau gereja. Itu arti yang benar ya. Kemudian datang kembali. Itu bukan tentang akhir zaman. Sekarang malam yang terakhir ya, sebelum Yesus disalibkan. Sekarang tidak berbicara tentang akhir zaman. Konteksnya. Sekarang berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus datang. Sehingga aku datang kembali, itu artinya Roh Yesus akan datang pada hari Pentakosta atau sesudah bangkit. Maka di sini kalau datang kembali di sini akhir zaman. Itu mungkin secara keseluruhannya dari pasal 13 sampai 16 itu tidak berbicara tentang hari kiamat. Itu datang kembali, itu artinya Yesus sekarang datang sebagai manusia, tapi datang sebentar lagi akan datang sebagai Roh Kudus. Kemudian bertanya, tadi Yesus mau pergi, maka itu bagaimana kami ikut atau tidak? Bagaimana jalannya? Itu pertanyaan Thomas. Bukan pertanyaan Thomas ya, mungkin untuk orang-orang Yahudi yang masih bingung. Maka Yesus berkata, akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini akulah 6. Jadi, I am the way, only. The way, dan the truth, dan the life. Only satu jalan ke surga. Dengan kematian dan kebangkitannya. Jadi, sudah ada jalannya, jalan tolnya ke surga. Kemudian, kebenaran. Itu hanya satu pedoman. Kebenaran. Hidup. Hanya satu sumber kehidupan. Jadi hanya melalui Yesus Kristus bisa datang ke surga. Surga itu bukan suatu tempat ya. Surga di sini. Surga biasanya bahasa Inggris heavens. Menjenguk ya, menjenguk. Jadi surga itu di mana-mana. Langit baru surga, langit baru bumi baru istilahnya. Langit diperbarui, surga bumi diperbarui. Karena ada dosanya. Langit itu banyak kuasa kegelapan ada, sehingga diperbarui. Bumi banyak darah-darah sudah masuk, saling dibunuh sampai sekarang antara bangsa, antara suku, antara agama terus bunuh, sehingga darah yang tertumpah ke bumi. Hasilnya sulit dapat karena dosa manusia. Ini diperbarui. Maka surga itu di mana? Surga itu di mana bersama-sama dengan Tuhan. Itu di surga. Sekarang di surga. Kalau saudara sekarang tidak tinggal di dalam surga, nanti mati tidak bisa masuk surga. Surga yang sempurna. Sekarang sekali sudah masuk surga, kebangsaannya, ke warga negara bangsa, ke warga negaraannya, itu ya KTP Indonesia. KTP itu warga surga. Amin ya. Ini harus dua KTP harus ada sekarang. KTP di Indonesia sementara, KTP Korea sementara.
Tapi KTP surga itu ya selama-lamanya berlakunya. Enggak usah diperpanjang. Jadi tanpa jalannya tidak bisa pergi. Tanpa kebenarannya tidak dapat mengerti. Tanpa kehidupannya tidak dapat hidup. Itu ungkapannya dari Thomas A. Kempis. Pertanyaan yang kedua dari Filipus. Mau melihat Allah Bapa? Jawabnya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Allah. Saudara-saudara semua rindunya, kalau betul-betul melihat Yesus, Allah, aku percaya. Benar ya, amin ya? Mau lihat. Minimal mau lihat mujizat. Maka Filipus bertanya, Yesus terus menyebut papaku. Pulang ke rumah Bapa. Jadi itu, aku cuma mau melihat Bapa. Jadi, aku bersama-sama dengan kamu sekian lama 3 tahun. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat. Sudah melihat Yesus. Ya, akulah dia. Dia sudah melihat Allah Bapa. Yahweh. Jadi tidakkah percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan di dalam aku. Jadi kehendak Allah Bapa sama dengan kehendak Yesus Kristus. Satu substansi. Percayalah. Kalau sulit percaya, minimal di sini percayalah. Karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Mengadakan banyak 7 kali mujizat, banyak tanda-tanda yang luar biasa sudah ditunjukkan. Sulit percaya sebagai Yahweh, yaitu percayalah minimal melalui pekerjaan-pekerjaan itu. Beberapa kitab yang lain, di mana ada mujizatnya? Mujizat satu pun tidak ada. Di dalam Alkitab penuh dengan mujizat dari Yesus Kristus. Masa nggak percaya? Allah tidak kelihatan, sudah kelihatan. Di mata 12 murid dan Rasul Paulus. Mereka siap menjadi martir untuk membuktikan Yesus sebagai Tuhan, Yahweh. Mereka terus bersaksi sampai sekarang. Masa tidak percaya. Sehingga nanti kedua kali dia datang, tidak ada kesempatan lagi. Karena sudah buktinya banyak ditolak, ya bagaimana caranya? Tidak percaya Allah yang datang, ada yang kelihatan, yaitu Yesus Kristus. Jadi hukumannya, ya hukuman mati. Kebinasaan selama-lamanya, dilempar ke neraka. Tapi pekerjaan yang lebih besar kamu akan lakukan. Al-janjian. Karena apa? Karena Roh Kudus akan menolong. Roh Kudus datang, itu murid-murid Yesus Kristus pelayanannya lebih besar daripada pelayanan Yesus Kristus. Yesus Kristus pelayanannya hanya di Yerusalem, di Galilea. Tapi murid Yesus Kristus itu pelayanannya di mana-mana, sampai ke Roma, Samaria, seluruh dunia ini. Karena Roh Kudus akan datang. Maka kita para rasul ya, 3.000 orang, 5.000 orang percaya. Itu terjadi. Doa juga dalam nama Yesus. Saudara-saudara biasanya dalam doa biasa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Aneh enggak? Di mana ada doa ayatnya? Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang Yesus itu untuk manusia. Good morning Yesus. Bisa enggak? Itu aneh juga. Itu selamat pagi Yesus itu ayatnya dari mana? Juga di waktu dia akhiri doa pun, haleluya, amin, selesai. Seperti doa biasa. Hanya amin. Itu salah doanya. Doa ke gereja selalu diakhiri dengan dalam nama Yesus. Karena dalam nama Yesus, doa yang saudara-saudara yang diungkapkan kadang-kadang tidak layak diterima, tapi ini diterima karena nama anaknya. Maka Allah Bapa kita menerima doa saudara-saudara yang kita kubur itu. Karena ada namanya. Bagaimana hilang dalam nama Yesus ini? Jadi dalam nama Yesus pasti dikabulkan. Kemudian Yesus seorang hamba dan manusia. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi ayat ini juga sering dikutip ya di dalam saksi Yehova juga ya. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Maka bukan setingkat, Bapa lebih besar, Yesus lebih kecil. Tapi di sini ya, ayat sebelumnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi itu di sini artinya bukan kekuatannya,
mungkin posisinya lebih rendah daripada Allah Bapa kita, Yahweh kita. Enggak. Di sini maksudnya sebagai utusan, sebagai manusia, Yesus memiliki tubuh seperti manusia. Dia mengalami keterbatasan, dia capek, dia menangis, dia seperti manusia. Sebagai seorang manusia yang diutus Allah, dia mengikuti perintah Tuhan. Itu maksudnya di sini ya. Jadi Yesus manusia sejati dan Allah sejati. Kemudian Yesus mengutus penghibur. Penghibur itu nama yang lain, itu penolong yang lain. Penolong yang lain, huruf besar ya. Penolong yang lain. Penolong yang lain sudah artinya penolong ada ya. Penolong ada, penolong yang lain akan diutus. Penolong itu Yesus Kristus. Penolong yang lain itu Roh Kudus. Nama yang lain. Kemudian nama Roh Kudus yang lain di sini penghibur ya. Penghibur. Penghibur. Penghibur di sini artinya di sini parakletos. Comforter, pengacara, atau konselor. Penerjemahnya masing-masingnya. Tadi itu karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus bukan mungkin begini mungkin berbahasa lo tanpa arti berteriak-teriak, enggak. Roh Kudus itu karya utama Roh Kudus itu apa? Bukan yang aneh-aneh, yang misterius ya. Kata-kata yang kurang jelas diucapkan itu bukan karya Roh Kudus yang diutamakan. Yang diutamakan apa di sini ya? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Allah Bapa dan Anaknya mengutus Roh Kudus. Di bumi ini dialah yang akan mengajarkan, yang pertama, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi karya Roh Kudus yang paling penting di sini mengajarkan kebenaran kepada semua orang. Orang Korea, orang Indonesia, orang Yahudi, orang Roma. Kemudian mengingatkan apa yang Yesus sudah katakan. Itu karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah Allah pribadi yang ketiga. Bukan suatu energi ya. Banyak orang itu memaksa Roh Kudus seperti energi. Itu ajaran sesat. Bukan sebuah kekuatan seperti saksi Yehova ya. Itu roh pribadi. Di sini pribadi biasanya ya, bukan person. Kalau kenapa tidak disebut person? Mirip dengan person, tapi itu person itu untuk manusia. Untuk Tuhan, ya sengaja pakai kata pribadi ini. Bersifat artinya. Hidup. Berbicara. Bukan suatu energi atau kuasa. Enggak. Jadi, menyampaikan kebenaran Yesus Kristus Injil ini. Itu karya Roh Kudus yang paling penting. Kemudian nama Roh Kudus itu banyak di dalam Alkitab. Roh Allah, Roh kebenaran, Roh Yesus, Roh Anaknya, Roh Kristus, Roh Tuhan, Roh Yahweh, Roh penolong yang lain. Itu artinya apa? Roh Allah itu artinya ya karyanya seperti Allah. Roh kebenaran, Roh yang menyatakan kebenaran. Roh Yesus, ya seperti Yesus. Roh Anaknya, yaitu sifat sebagai anak. Jadi mirip, itu sama ya. Roh Kristus juga ada. Banyak. Tetapi semuanya itu Roh Kudus. Roh Kudus perjanjian lama, Roh Kudus ada enggak? Sebelum hari Pentakosta, ada Roh Kudus juga ya. Roh Kudus. Tapi pelayanan Roh Kudus agak beda di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama biasanya kepada raja seperti Daud, kepada hakim-hakim ya, Simson, kepada nabi-nabi. Dicurahkan untuk beberapa orang. Kepada Raja Saulus. Tapi pergi juga. Saulus berdosa. Roh meninggalkan dia. Tapi perjanjian baru, sesudah hari Pentakosta, Roh Kudus itu untuk semua orang yang percaya. Tidak pergi kemana-mana. Selalu bersama-sama dengan orang percaya. Sedikit pelayanannya lebih berkembang ya. Lebih berkembang. Seperti Yesus Kristus di dalam perjanjian lama.